Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan sesi kita, sesi tadabbur Al-Quran. Kita tadi sampai kepada kosakata, sudah melewati kosakata. Kemudian kita akan beralih ke alih bahasa. Alih bahasa adalah menerjemahkan Al-Quran atau ayat-ayat Al-Quran dari susunan bahasa Arabnya, kemudian kita rubah menjadi susunan bahasa Indonesia. Kita awali dari ayat yang kedua. Ayat yang kedua, alih bahasanya, inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, itu jadi ada perbedaan. Kalau kita artikan secara kosakata, maka inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya sebagai petunjuk bagi orang yang bertakwa. Ini kalau kita mengikuti susunan kosakatanya. Tapi karena kita sekarang adalah mengalih bahasakan, maka karakter bahasa Arab dengan bahasa Indonesia itu berbeda. Maka hasilnya adalah inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan sebagai petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Kemudian ayat yang berikutnya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Nah, ini di sini ya. Yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Jadi sini ada di dalam susunan Arabnya itu ada, kalau kita ngikutin kosakatanya begini artinya, yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib dan mendirikan sholat, dan dari apa-apa yang kami rizkikan kepada mereka, mereka menginfakkan. Ini kalau mengikuti susunan Arabnya. Tapi karena kita mengalih bahasakan, jadi hasilnya yaitu orang-orang yang beriman kepada yang gaib, mendirikan sholat dan menginfakkan apa yang kami rizkikan kepada mereka. Nah, gitu ya. Nah, itu. Kemudian ayat yang keempat, dan orang-orang yang beriman kepada apa yang diturunkan kepadamu Muhammad, serta apa yang diturunkan sebelum engkau Muhammad, serta mereka yakin kepada hari akhir. Dan orang-orang yang beriman pada apa yang diturunkan kepadamu, pada apa yang diturunkan sebelummu, serta mereka yakin kepada hari akhir. Nah, ini hasilnya. Kemudian ayat yang kelima, mereka itulah orang yang berada dalam petunjuk Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Mereka itulah orang yang berada pada petunjuk Rabb mereka, dan mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ini alih bahasanya seperti itu. Kemarin kita jelaskan gramatikal,
kita akan belajar mengenal gramatikal dari sisi 3 bentuk kata bahasa Arab. Jadi kalimat dalam bahasa Arab itu terbagi menjadi 3, ada isim, fiil, dan huruf. Sekarang kita bicara isim. Isim, apa itu isim nanti dibaca bukunya. Tapi saya kasih contoh di sini. Tanda isim itu adalah kata yang awalnya ada alif lamnya. Itu namanya isim. Setiap kata yang ada alif lamnya di awal kata, maka itu adalah isim. Contohnya Alkitab. Apalagi? As-shalah. Apalagi? Hah? Al-akhirah. Apalagi? Al-muflihun. Nah, itulah gambaran isim. Baik. Malam hari ini kita belajar 1 tanda isim, yaitu setiap kata yang ada alif dan lamnya itu berarti isim. Baik. Kemudian kita sampai kepada season yang ke-5, yaitu mentadaburi kandungan firman Allah surah Al-Baqarah ayat yang pertama hingga ayat yang ke-5. Surah Al-Baqarah itu terdiri dari 286 ayat. 286 ayat. Betul kan? Jangan asal betul aja. Itu buku yang di hadapan para ikhwan sekalian itu cuma baru 1 juz, belum selesai surah Al-Baqarah. Jadi surah Al-Baqarah itu jumlahnya adalah 286 ayat. Terdiri dari 2 juz setengah. Terdiri dari apa? 2 juz setengah. Juz pertama, juz kedua, terus juz ketiga itu ada setengahnya, kurang lebih seperti itu. Surah Al-Baqarah. Mayoritas para ulama mengatakan surah Al-Baqarah itu madaniyah, diturunkan di Madinah. Lebih tepatnya adalah diturunkan setelah hijrah. Jadi ada dua periodisasi masa Rasulullah SAW menerima wahyu. Yang pertama sebelum hijrah, yang kedua setelah hijrah. Nah, sebelum hijrah itu di mana? Di Mekah. Berapa tahun? Kurang lebih 13 tahun. Setelah hijrah itu di mana? Di Madinah. Berapa tahun? Kurang lebih 10 tahun. Baik, ini surah Al-Baqarah. Surah Al-Baqarah diawali dengan alif lam mim. Ibnu Abbas itu pernah berkata, ayat Al-Quran itu terbagi menjadi 3. Ada ayat yang bisa diketahui oleh umumnya manusia, umumnya orang. Ada ayat yang hanya bisa diketahui oleh para ulama. Ada ayat yang tidak bisa diketahui kecuali oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Di antaranya ayat-ayat yang tidak bisa diketahui secara letterlek artinya itu adalah ayat-ayat mutaqatthi'ah. Contohnya adalah alif lam mim. Maka para ahli tafsir sering menafsirkan alif lam mim itu Allahu a'lamu bimuradih. Allah lebih tahu dengan makna atau artinya. Kecuali ada ulama yang memaknai Toha.
sama Yasin. Toha dan Yasin itu dimaknai oleh di antara para ulama, ada yang memaknai Toha ma anzalna 'alaikal qur'ana litashqa. Toha itu dimaknai Rasulullah. Yasin wal qur'anil hakim innaka laminal mursalin. Yasin dimaknai Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dalam solawat apa ya kan, solawat wadar ala Toha Rasulillah ala Yasin Habibillah. Nah, seperti itu ada yang memaknai seperti itu, tapi untuk lebih amannya Allahu a'lamu bi muradi, Allah yang lebih tahu maksud. Ayat yang kedua, dalika. Secara bahasa Arab, dalika itu artinya itu, menunjukkan sesuatu yang jauh, itu. Tapi ahli tafsir mendefinisikan dalika bukan dimaknai itu, tapi dalika dimaknai inilah. Ya, jadi secara bahasa artinya adalah itu, tetapi secara maksud yang dimaksud di sini adalah inilah. Nah, jadi seperti itu. Inilah kitab. Inilah kitab la raiba fihi, yang tidak ada keraguan. Kenapa Allah Subhanahu wa taala tidak mengatakan inilah kitab yang sangat meyakinkan? Tapi kenapa Allah lebih memilih inilah kitab yang tidak ada keraguan di dalamnya? Kenapa Allah tidak lebih memilih inilah kitab yang di dalamnya semuanya meyakinkan? Tapi Allah lebih memilih inilah kitab yang di dalamnya tidak ada keraguan. Jadi bahasa seperti ini adalah bahasa yang sudah menutup keraguan. Jika kita mengatakan inilah kitab yang semua meyakinkan, mungkin masih banyak orang yang meragukan. Tapi kalau Allah mengatakan ini tidak ada yang diragukan, berarti yang mau meragukan jadi enggak jadi, karena sudah dikonter dulu sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi bukan hanya meyakinkan, tapi kitab Al-Quran adalah tidak ada satupun yang meragukan di dalam. Meskipun ada orang yang ragu, itu berarti orang yang belum paham. Jadi kalau ada orang kok pikirannya dengan isi Al-Quran itu bertentangan, maka yang harus diperiksa apa? Pikiran kita. Kalau ada pikiran kita bertentangan dengan Al-Quran, yang harus diperiksa pikiran kita, bukan Al-Quran. Kalau ada ilmu dan teknologi bertentangan dengan Al-Quran, maka yang harus diperiksa ilmu dan teknologi. Kalau ada budaya manusia dimanapun berada bertentangan dengan Al-Quran, berarti budayanya yang harus diperbaiki. Nah itu makna dzalikal kitabu la raiba fi. Hudan sebagai petunjuk. Ada beda makna al-huda. Ada kata yang diawali dengan alif lam al-huda. Ada kata yang tidak ada alif lamnya hudan. Apa bedanya? Nah ternyata di dalam bahasa Arab itu punya spesialisasi makna tersendiri. Contoh ar-rajulu seseorang, tapi ditambah alif lam sebelumnya. Ar-rajulu seseorang, berarti orang itu bukan sembarang orang. Orang itu khusus tertentu. Tapi kalau rajulun orang,
Nah, orangnya itu belum pasti siapa. Bisa orang siapa aja. Itu kalau tidak ada alif lam. Nah, sekarang petunjuk. Kalau ada alif lamnya, itu petunjuk itu tertentu. Misalkan petunjuk membuat masjid, petunjuk rumah tangga, petunjuk bersosial, petunjuk ekonomi. Tapi kali ini Al-Quran dikatakan sama Allah hudan tanpa alif lam, itu menunjukkan Al-Quran itu menjadi petunjuk buat manusia dari segala kehidupan manusia. Bisa menjadi petunjuk buat manusia dari segala kehidupan. Ekonomi, petunjuknya Al-Quran. Rumah tangga, petunjuknya Al-Quran. Kejiwaan, petunjuknya Al-Quran. Kesuksesan, petunjuknya Al-Quran. Mendidik anak, petunjuknya Al-Quran. Ya, apalagi? Ya kan? Menghadapi problem, petunjuknya Al-Quran. Jadi manusia itu petunjuknya semuanya, tata cara kehidupan manusia semuanya petunjuknya ada di Al-Quran. Itulah sebabnya Al-Quran itu disebut dengan panduan manusia. Bisa nggak Al-Quran itu menjadi panduan kita? Bisa nggak? Bisa? Belum tentu. Kenapa belum tentu? Buktinya masih ada orang yang kafir. Al-Quran akan bisa menjadi petunjuk kalau kita bertakwa. Itulah sebabnya hudan lil muttaqin, petunjuk bagi orang yang bertakwa. Takwa itu apa? Takut awalnya kepada Allah. Takwa itu apa? Nurut kepada Allah. Takwa itu apa? Ya sami'na wa ata'na. Nah, untuk bisa takwa, orang itu bisa berbagai macam cara mendapat hidayah dari berbagai macam cara. Ada seorang profesor ahli saraf. Begitu dia meneliti saraf otak, kecil-kecil seperti tak terbayangkan itu. Seperti rambut lebih kecil lagi saraf-saraf itu. Begitu luar biasa saraf-saraf itu bisa mengendalikan tubuh manusia, bisa berpikir, bisa apa segala macam. Akhirnya dia menemukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, dari situlah dia mulai bertakwa. Kalau sudah bertakwa akhirnya mencari Al-Quran. Robert Davila, seorang yang tumbuh di Amerika. Robert Davila dikisahkan oleh seorang ustadz yang sekarang tinggal di Amerika, Ustadz Nauman Ali Khan. Robert Davila itu dia seseorang anak muda yang umurnya 30 tahun, tapi dia terkena lumpuh. Entah apa yang terjadi pada dirinya, akhirnya dia lumpuh. Dari leher ke bawah itu tidak bisa digerakkan, yang bisa digerakkan dari leher ke atas. Akhirnya sama orang tuanya diletakkan di panti jompo bersama orang-orang yang sudah tua. Kemudian dia hanya bisa terbaring. Kemudian dia dilengkapi laptop, yang laptop itu bisa dioperasikan hanya dengan suara. Kemudian setiap seminggu sekali didatangkan pendeta. Tiba-tiba dia punya teman yang
senasib dengan dirinya, tiba-tiba temannya itu meninggal, kemudian temannya itu memberikan hadiah kepada dirinya. Apa hadiahnya? Kalung salib. Kemudian kalung salib itu diletakkan di samping tempat tidurnya. Suatu malam dia bermimpi, ada seorang yang berbaju putih. Kemudian orang tersebut mendekati Robedavilla, kemudian mengatakan, wahai Robedavilla, sesuatu yang tergantung di sebelah kananmu itu bukan Tuhan, dia hanyalah Nabi Isa alaihissalam, dia bukan Tuhan. Kemudian Robedavilla terbangun. Begitu terbangun, dia masih ingat nama yang menunjukkan itu, masih ingat namanya adalah Muhammad. Kemudian dia googling di Google, dia tulis kata Muhammad, kemudian terbuka sejarah Nabi Muhammad SAW. Setelah terbuka sejarah Nabi, kemudian dia mengenal Islam di situ. Setelah mengenal Islam, dia mencari ahli Al-Quran. Di Amerika dia cari ahli Al-Quran terdekat. Akhirnya bertemulah dengan Ustadz Nauman Ali Khan, memang ahli Al-Quran. Akhirnya dia belajar Al-Quran, dan akhirnya Al-Quran bisa menjadi petunjuk buat diri. Itulah proses hudan lil muttaqin. Ciri-ciri orang yang menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk. 1. Alladzina yu'minuna bil ghaib. Orang itu beriman kepada yang gaib. Gaib itu apa? Tak kasat mata, tak terlihat. Kalau uang terlihat nggak? Uang terlihat nggak? Uang terlihat nggak Pak? Sangat jelas. Nominalnya jelas. Nah, kalau pahala? Pahala nggak terlihat. Seandainya sholat isya, yang sholat isya diberikan uang, kira-kira banyak nggak yang sholat isya? Subuh, setiap yang sholat subuh nanti amplopnya 1 juta masing-masing. Rame nggak masjid? Rame. Tapi ketika mereka dijanjikan pahala, bergerak nggak mereka? Tidak bergerak, karena memang sedikit orang yang alladzina yu'minuna bil ghaib. Sengaja Allah simpan tuh pahala, nggak diperlihatkan. Karena kalau pahala diperlihatkan, nggak cukup. Bumi ini nggak cukup Pak. Bayangkan, sholat 2 rakaat sebelum subuh, sholat sunnah qobliyah subuh 2 rakaat, itu kata Nabi khairun, ya, lebih baik minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Coba kalau mau diwujudkan di bumi ini, cukup nggak? Itu pahala 1 orang loh. Pahala 1 orang itu lebih baik dari dunia dan seisinya. Coba kalau dibentukkan emas misalnya, kapan ngabisinnya kita? Nggak sempat habis kita, belum habis, nggak bisa ngabisin. Kenapa? Karena dunia ini terbatas. Allah ingin kita dapat pahala, menikmatinya bukan di dunia tapi di akhirat. Kenapa? Karena di akhirat 1 harinya 1000 tahun di dunia. Kayak gitu kok kita belain dunia. Jadi alladzina yu'minuna bil ghaib. Allah gaib menurut pandangan kita. Allah gaib menurut pandangan kita, tapi sesungguhnya Allah nyata. Allah gaib menurut pandangan kita, tapi sesungguhnya Allah itu nyata. Bagaimana supaya Allah nyata?
kita harus mentafakkur, mentadaburi alam seperti Ibrahim alaihis salam. Nah, ketika itu sudah kita lakukan, maka kita menjadi orang-orang yang beriman kepada yang gaib. Yang kedua, setelah itu maka pasti kita akan tergerak wa yuqimunas shalah, mendirikan sholat. Karena seluruh para nabi sholat. Nabi Musa sholat, Nabi Zakaria sholat, semuanya sholat sampai kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sholat. Seluruh nabi sholat, kita siapa? Kita bukan nabi, bukan rasul, bukan, kok nggak sholat? Nabi aja sholat, kan? Mendirikan sholat. Yang ke berapa? Yang ketiga, berinfak. Apa infak? Membelanjakan. Infak itu apa? Membelanjakan. Infak itu apa? Membiayai. Apa yang dibiayai? Dituntut macam-macam. Di samping seluruh kewajiban kita secara pribadi, keluarga, tetapi ada kewajiban kita membiayai Islam dan muslimin. Membiayai Islam dan muslimin. Apa contohnya membiayai Islam? Membiayai masjid. Contohnya apa? Membiayai kajian. Contohnya apa? Membiayai dakwah. Contohnya apa? Membiayai perjalanan syiar dan lain sebagainya. Itu namanya infak. Banyak nggak yang diambil? Infak di sini maksudnya ada infak yang skala umum, ada infak yang wajib, contohnya zakat. Zakat berapa persen? 2,5%. Kalau penghasilan kita 5 juta, 2,5%-nya berapa? Ya kan? 2,5%-nya berapa? Kalau 5 juta, 2,5%-nya berapa? Ya kan? Jadiin bagi 10 dulu. Kalau dibagi 10 berarti berapa? 500 ya, seperempatnya berapa dari 500? Nah, 2,5. Nah, 107. Jadi 500 setengahnya berapa? 250. 250 dibagi 2 jadi berapa? 125. Itu baru ketemu. Itu namanya konsep hitung-hitungan rubu al-usyur. Nah, konsep hitung-hitungan pesantren itu begitu. Dibagi 10 dulu, baru nanti di 10-nya dibagi 4. Itulah 2,5. Jadi itu zakat. Kemudian yang keempat, walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablik. Kita diperintahkan oleh Allah untuk beriman kepada kitab-kitab Allah. Itu bukan hanya kitab Nabi Muhammad, Al-Quran, tetapi juga kitab Taurat, kitab Injil, kitab Zabur. Jangan seperti orang Yahudi, dia hanya beriman kitab Taurat, begitu datang Al-Quran dia tidak mau beriman kepada Al-Quran. Jangan seperti Nasrani, dia datang kepada mereka Injil, tetapi begitu datang Al-Quran mereka tidak mengimani Al-Quran. Kenapa Yahudi tidak mengimani Al-Quran? Gara-garanya sepele, karena Al-Quran itu turun kepada Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu adalah bukan dari silsilahnya Ishak, Yakub, tetapi dia dari silsilah istri yang lain dari Ibrahim. Berarti dia berasal dari Ismail. Biasanya kalau sama saudara suka kayak gitu. Jadi pertikaian, permusuhan itu awalnya dari saudara.
Yahudi, Nasrani itu saudara. Yahuda itu saudara, sama Yusuf saudara, tapi Yusuf dibuang, ya kan? Kenapa? Ya karena saudara sama saudara biasanya ada rasa dengki. Betul nggak? Ada rasa dengki. Nah seperti itu. Oleh karena itu diingatkan ini oleh Al-Quran, jangan seperti Yahudi dan Nasrani. Yahudi dan Nasrani. Jadi kita jangan melihat orang Israel itu nggak bertikai sesama mereka, enggak, mereka bertikai sesama mereka. Kita jangan melihat orang Cina sesama mereka juga bertikai, kan? Muslim akhirnya ikut-ikutan, Muslim sesama Muslim bertikai. Buktinya partai itu nggak bisa bersatu, partai Islam, ya kan? Nggak bisa bersatu. Dan kita juga kadang-kadang kalau suruh bersatu masih sulit, punya usaha masing-masing, ya kan? Suruh bersatu juga sulit. Coba kalau kaum muslimin bersatu usahanya kayak apa? Super power, ya kan? Di Indonesia ini super power. Muslim itu bersatu usahanya, Cina kabur, ya kan? Ya, jadi kenapa nggak bisa bersatu? Karena kedengkian. Nah ini diingatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang terakhir, wabil akhirati hum yuqinun. Yakin akan datang hari akhir, hari kiamat. Yakin kehidupan akhirat. Kehidupan akhirat itu pasti ada. Jadi kehidupan akhirat itu pasti ada. Allah mengundang kita untuk bahagia di akhirat. Allah tidak mengundang kita untuk bahagia di dunia, tapi Allah mengundang kita bahagia di akhirat. Oleh karena itu perhatikan, para nabi hidupnya itu kebanyakan sengsara. Banyak ujian. Nabi Ayub dikasih sakit, kan? Paling yang dikasih enak Nabi Sulaiman, Nabi Yusuf. Itu pun Nabi Yusuf menderita dulu. Dan Nabi Yusuf ketika dia sudah menjadi raja, dia nggak betah jadi raja. Akhirnya dia ingin kerajaan dan kekuasaannya itu segera selesai. Itu Nabi. Jadi kalau kita punya harta banyak, segera transfer kemana? Ke akhirat. Orang yang pintar itu kalau punya harta banyak segera ditransfer ke akhirat. Supaya apa? Supaya meninggalnya harta kita bawa semua. Nah itu orang yang cerdas. Nah kalau sudah kaya raya, punya istri, nggak punya anak, istri masih muda, ya, sedang puncaknya kekayaan kita, terus kita meninggal, siapa yang menikmati? Istri. Kemudian sama istri untuk apa? Untuk menikahlah dengan harta kita. Mantap. Baik. Jadi ketika ada orang yang punya sifat 5 sifat tersebut, itu ciri-ciri orang tersebut adalah orang-orang yang bertakwa. Orang yang bertakwa. Apa kata Al-Quran? Ulaika ala hudan min rabbihim. Mereka itulah orang-orang yang berada pada petunjuk Tuhan mereka, Rabb mereka. Wa ulaika humul muflihun. Mereka itulah orang yang paling sukses. Bahasa sukses dalam bahasa Arab itu ada najah, ada falah. Ada najah, ada falah. Najah itu sukses, falah itu juga sukses. Tapi bedanya apa? Kalau najah itu sukses dalam hal tertentu saja. Kalau falah itu sukses dalam segalanya. Lebih luas kesuksesan falah
dibanding kesuksesan najah. Allah Subhanahu wa taala menginginkan kita untuk sukses yang sempurna. Di mana itu dijanjikan Allah? Di surganya, di akhirat. Baik. Ya. Itu saja yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan ini. Kita tutup majelis ini dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.